Halo sahabat Mechanical Engineering, selamat berjumpa dengan Gusti Mechanical Channel. Channel ini sifatnya hanya sharing saja yang memuat materi dasar tentang Mechanical Engineering yang nantinya sahabat akan dapatkan di bangku kuliah. Harapannya semoga channel ini bermanfaat untuk para sahabat semua. Namun sebelum ke materi, dimohonkan bantuan sahabat-sahabat semua untuk melakukan subscribe, share, dan like, serta jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng sehingga para sahabat semua akan mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Pembahasan selanjutnya mengenai perpindahan kalor konduksi, yaitu pembahasan pada bab 7 yang berisi materi perpindahan kalor pada extended surface. Ya. Nah, apa itu extended surface? Nanti kita akan bahas pada slide-slide selanjutnya. Tetapi pertama kali kita akan membahas mengenai konsep dasarnya. Ya, kenapa ada extended surface? Kenapa ini dibahas extended surface pada bab ini? Nah, itu akan dijawab pada subbab mengenai konsep dasar. Nah, seperti yang kita ketahui pada video sebelumnya, bahwa nilai laju heat transfer itu bisa diperbesar ya dengan berbagai cara, ya sesuai dengan persamaan konduksi maupun konveksi. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan laju heat transfer. Cara yang pertama itu adalah memperbesar nilai koefisien heat transfer. Ya, kalau konduksi maka harga K-nya dinaikkan, kalau itu konveksi maka harga H-nya itu akan dinaikkan. Nah, konsekuensi daripada kita meningkatkan atau menaikkan nilai koefisien heat transfer pada konduksi, yaitu harga K-nya, maka kita akan mengganti materialnya. Ya. Nah, dengan mengganti material berarti kita akan menghitung lagi kekuatan materialnya, juga pertimbangan harganya. Nah, untuk harga H pada konveksi, nah itu harga H itu akan dipengaruhi oleh fluida yang mengalir, ya. Baik itu rho-nya maupun kecepatannya. Nah, itulah konsekuensi kalau kita ingin meningkatkan laju heat transfernya dengan merubah nilai koefisien heat transfernya. Ya. Nah, cara kedua itu kemudian adalah memperluas area heat transfer. Ya, memperluas area heat transfer. Ya, tidak seperti cara pertama yang mengganti materialnya atau merekayasa fluida yang mengalir, maka memperluas area heat transfer itu tidak akan ada konsekuensi untuk mengganti materialnya. Tetapi di sini itu konsekuensinya itu adalah memperbesar dimensi daripada bendanya. Nah, dengan memperbesar dimensinya berarti akan menambah berat dari benda yang atau sistem yang kita amati. Ya, itu konsekuensinya kalau kita memperluas areanya. Nah, kemudian cara yang ketiga itu adalah memperbesar nilai perbedaan temperaturnya. Berarti pada salah satu permukaan, ya, atau pada fluida yang mengalir, itu nilainya bisa diperkecil atau temperaturnya itu kecil, atau dalam hal ini kita sebut dingin. Nah,
Untuk memperkecil temperaturnya mungkin perlu alat lain. Nah, dari segi biaya tentu itu perlu dipertimbangkan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pada gambar berikut. Nah, di sini ada sebuah dinding, ya, ada sebuah dinding. Nah, pada permukaan dinding ini, ya, itu akan terjadi perpindahan kalor konveksi. Ya, ini pada permukaan dinding ini akan terjadi perpindahan kalor konveksi. Nah, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang tadi disebutkan pada slide sebelumnya, maka nilai laju perpindahan kalor itu bisa kita tingkatkan dengan cara merubah nilai H-nya, nilai luasan perpindahan kalornya, kemudian meningkatkan nilai perbedaan temperaturnya. Artinya di sini temperatur daripada fluida yang mengalir di sini itu diperkecil. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa nilai H-nya itu bisa kita naikkan, yaitu dengan cara apakah bisa mengganti fluidanya atau dengan mempercepat dari kecepatan fluida yang mengalir. Ya. Nah, tentu dengan pertimbangan-pertimbangan di atas untuk mempercepatnya tentu perlu alat, maka perlu biaya lagi. Nah, kemudian yang lainnya itu adalah mendinginkan atau temperatur dari fluida yang mengalir itu diturunkan. Nah, untuk menurunkannya mungkin perlu alat pendingin lagi. Nah, itu perlu biaya lagi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memperluas area dari perpindahan kalor yang terjadi. Nah, dengan memperluasnya kemudian ada konsekuensi yaitu memperbesar dimensinya, merubah dimensinya. Ya, memperbesar dimensinya sehingga konsekuensinya adalah berat daripada bendanya ini, ya, berat daripada dindingnya ini bisa nanti akan semakin berat. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka para ahli kemudian mencari cara yang paling optimal untuk meningkatkan laju perpindahan kalor dari dinding ini yang mengalami, ya, di salah satu permukaannya ini mengalami konveksi. Nah, kemudian lahirlah cara, yaitu dengan cara membuat extended surface. Ya, ini adalah extended surface. Jadi bagian permukaan yang di sini, ya, bagian kecilnya di sini itu kemudian diperpanjang atau di-extended, ya, di-extend. Ya, di-extend di sini, diperpanjang. Maka dengan cara memperpanjang ini didapatkan cara yang paling optimal. Ya, cara yang paling optimal yaitu dengan cara melakukan extended surface. Ya, ini Anda lihat di area ini. Ya, di area yang di sini itu ada area yang di-extended atau diperpanjang. Nah, ini berbentuk sirip-sirip seperti ini, fin. Nah, dengan adanya sirip-sirip seperti ini, fin ini, yang terjadi adalah menaikkan nilai dari luasan perpindahan kalornya, ya, perpindahan kalornya. Jadi itu. Nah, itulah sedikit pembahasan kenapa kemudian kita membahas tentang extended surface.
Nah, contoh-contoh pemakaian dari extended surface atau fin atau sirip tersebut itu kita jumpai pada silinder blok daripada sepeda motor. Nah, di sini untuk meningkatkan laju perpindahan kalor yang kalornya dihasilkan oleh pembakaran dari bahan bakar, ya, itu kemudian pada blok silindernya itu kemudian diberi sirip-sirip atau fin-fin seperti ini, ya. Nah, penerapan yang lain untuk untuk extended surface ini itu adalah pada komputer saudara-saudara, ya. Nah, di sini ada heatsink modul yang terbuat dari aluminium. Nah, ini biasa digunakan pada prosesor, ya, daripada komputer yang kalian pakai, ya. Ini adalah sirip-siripnya atau fin-finnya ini atau extended surface-nya. Jadi itu penerapan atau pemakaian daripada extended surface, ya, yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, dari keterangan-keterangan yang sudah dijelaskan tadi, maka kita bisa menarik kesimpulan atau kita bisa mendefinisikan apa itu extended surface, ya. Dari keterangan yang sudah dijelaskan, kemudian dari gambar-gambar yang bisa kita amati, maka kita bisa menyimpulkan definisi dari extended surface. Nah, extended surface itu adalah suatu sistem yang mengalami konduksi, ya, pada bagian dalam dari fin tersebut, dari sirip tersebut, itu akan mengalami konduksi dan konveksi pada permukaan luarnya, ya. Jadi extended surface itu akan mengalami konduksi dan konveksi secara bersamaan. Konduksinya terjadi pada bagian dalam dari extended surface tersebut atau fin tersebut atau sirip tersebut. Nah, konveksi itu terjadi pada permukaan luar dari extended surface tersebut atau fin tersebut atau sirip tersebut. Nah, selanjutnya mari kita bahas kenapa fin tersebut bisa meningkatkan atau menaikkan laju perpindahan kalor yang terjadi. Nah, untuk itu mari kita lihat pada gambar berikut. Di sini ada sebuah dinding, ya, ada sebuah dinding. Nah, kemudian pada bagian kecil dari dinding tersebut, yaitu ini, ya, ini pada luasan kecil dinding tersebut itu kemudian dipasang sirip, ya, dipasang sirip sini. Nah, di sini dikatakan bahwa pada dinding datar tersebut itu ditandai atau diberi tanda bahwa di sini X-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, kemudian berarti ini adalah pangkal siripnya, yaitu pada X sama dengan 0. Ya, atau pada permukaan dinding ini, yaitu X sama dengan 0. Nah, kemudian di sini pada ujung sirip itu adalah X-nya itu sama dengan L. Nah, kemudian di sini dialirkan udara itu dengan temperatur tertentu, kemudian dengan kecepatan tertentu, sehingga nilai H-nya juga tertentu. Nah, pada fin di sini, pada extended surface ini mempunyai nilai K tertentu. Nah, kemudian temperatur pada pangkal fin atau temperatur pada permukaan dinding ini itu diberi notasi, yaitu
TB, temperatur base. Jadi seperti itu. Nah, dari gambar ini kita nanti bisa membandingkan perpindahan kalor yang terjadi kalau dinding ini tanpa sirip dan dinding ini memakai sirip. Ya, tuh. Nah, kalau dinding ini tidak memakai sirip pada luasan ini, ya, pada luasan pangkal sirip ini, yaitu ini, ya, jadi luasan perpindahan kalor itu hanya sebesar AB saja atau abisnya saja, ya, jika tidak memakai fin. Jadi laju perpindahan kalornya itu H kali AB kali TB minus T free stream. Jadi itulah laju perpindahan kalornya dari dinding ini pada luas area tertentu ini, ya, itu menghasilkan laju perpindahan kalor sebesar itu, yaitu Q besar dot sama dengan H kali AB dikalikan dengan TB minus T free stream atau T udara ini. Itulah nilai dari perpindahan kalornya untuk luasan di sini. Nah, kemudian pada luasan ini, ya, pada luasan ini kemudian dipasangkan sebuah fin. Nah, bagaimana laju perpindahan kalornya? Kenapa bisa meningkat? Ya, nah, bisa kita lihat pada gambar berikut. Dengan dipasangnya fin atau sirip di sini, maka akan menambah luasan terjadinya perpindahan kalor, yaitu bertambah sepanjang keliling selimut ini, ya, itu selimut ini atau permukaan luar dari fin tersebut. Jadi luasannya bertambah. Nah, pada luasan ini juga akan terjadi konveksi, ya. Nah, di dalam di sini itu akan terjadi perpindahan kalor konduksi dari base di sini mau menuju ujung daripada fin ini, itu adalah terjadi perpindahan kalor konduksi. Dan kemudian pada ujungnya nanti akan terjadi perpindahan kalor konveksi lagi. Nah, sehingga perpindahan kalor yang terjadi pada dinding, pada luasan area AB ini, ya, itu akan bertambah nilai laju perpindahan kalornya. Satu, yaitu berupa konduksi di sini, ya, jadi pada luasan AB ini, di sini terjadi konduksi. Nah, kemudian di sini itu akan dipercepat dengan adanya atau terjadinya perpindahan kalor konveksi. Ya, kemudian di ujung di sini juga akan terjadi perpindahan kalor konveksi. Nah, dengan demikian laju perpindahan kalor dari dinding, ya, yang luasannya ini, yang awalnya tanpa fin, itu hanya terjadi konveksi sebesar luasan ini. Nah, kemudian dipasang fin, itu akan terjadi perpindahan kalor konduksi sepanjang fin di sini, dan pada permukaan fin ditambah dengan terjadinya konveksi. Nah, dengan demikian maka terbuktilah bahwa dengan adanya extended surface di sini, yaitu seluas ini,
dipasang extended surface, itu akan meningkatkan laju perpindahan kalor dari dinding datar ini. Nah, pembahasan selanjutnya, mari kita membahas tentang persamaan dasar kekekalan energi dari sebuah fin. Nah, untuk menjelaskannya ini, mari kita lihat gambar berikut. Pada gambar ini ada sebuah fin yang dipasang pada sebuah dinding datar. Ya, nah kemudian dari fin ini, kita ambil sebuah elemen kecil dari fin tersebut. Elemen tersebut itu adalah yang merah ini, itu yang posisinya itu adalah sisi dari sebelah kiri atau sisi dinding bagian belakangnya ini, itu posisinya adalah X, sedangkan tebal dari dindingnya ini, tebal dari elemennya ini itu adalah delta X. Ya. Nah, panjang fin itu adalah L, ya, di mana pangkal dari fin itu dimulai dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Kemudian temperatur dari pangkal fin itu disimbolkan dengan T0. Ya, tuh. Nah, kemudian dari elemen yang kita ambil, elemen fin yang kita ambil, itu terjadi perpindahan kalor konduksi pada dinding yang sebelah belakang, juga terjadi perpindahan kalor konduksi pada dinding yang sebelah depan. Nah, luasan terjadinya perpindahan kalor konduksinya ini itu disimbolkan dengan AC, yaitu dinding depan, luasan dinding depan maupun luasan dinding belakang tersebut. Nah, selain terjadi perpindahan kalor konduksi, juga terjadi perpindahan kalor konveksi pada elemen fin tersebut, yaitu terjadi pada luasan dinding sebelah atas, kemudian luasan pada dinding sebelah kiri, luasan dinding pada sebelah kanan, dan luasan dinding pada sebelah bawah. Pada dinding-dinding yang saya sebutkan tadi, itu terjadi perpindahan kalor konveksi. Ya, kalor konveksi. Nah, sebagai informasi tambahan di sini, konduksi yang terjadi pada dinding sebelah belakang itu disimbolkan dengan Q konduksi pada posisi X. Karena jarak dari pangkal sampai dindingnya itu adalah X. Nah, sedangkan konduksi yang terjadi pada dinding sebelah depan itu disimbolkan dengan Q konduksi pada posisi X plus X, karena posisinya itu adalah X plus X di sini. Nah, dari dari perpindahan kalor yang terjadi pada elemen fin yang kita ambil, kemudian kita susun persamaan kekekalan energinya, di mana proses yang terjadi pada perpindahan kalornya itu diidealisasikan pada kondisi steady state. Nah, sehingga persamaan kekekalan energinya itu adalah laju perpindahan kalor berupa konduksi pada elemen X. Ini adalah kalor yang masuk, ya, ini laju perpindahan kalor konduksi pada posisi X. Ini adalah kalor yang masuk, itu akan sama dengan
laju perpindahan kalor konduksi pada posisi X plus X. Ini adalah kalor konduksi yang keluar dari elemen tersebut, kemudian ditambah dengan laju perpindahan kalor konveksi dari elemen tersebut. Ini juga adalah kalor yang keluar dari elemen tersebut. Sehingga persamaan kekekalan energinya adalah laju perpindahan kalor yang masuk itu sama dengan laju perpindahan kalor yang keluar. Ya, itu akibat idealisasi yang kita ambil, yaitu proses perpindahan kalornya itu terjadi pada kondisi steady state. Nah, inilah persamaan dasar dari persamaan kekekalan energi dari elemen fin tersebut. Nah, kemudian secara matematis akan ditulis seperti ini, yaitu Q konduksi X sama dengan Q konduksi X plus delta X ditambah Q konveksi. Nah, di mana Q konduksi itu adalah min Ka, Kac, dt, dx. Kemudian konduksi yang terjadi pada posisi X plus delta X itu dibuat persamaan seperti ini. Ya, ini. Nah, kemudian dijabarkan akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian Q konveksinya itu adalah HDAS. Ya, ini adalah AS-nya ini. Semua ini AS-nya, itu ya, kali dengan delta T. Nah, inilah persamaan-persamaan yang akan kita gunakan untuk menyusun persamaan dasar kekekalan energi dari fin tersebut. Nah, setelah persamaan-persamaan itu kemudian kita susun, kita substitusi, kemudian kita ambil sebuah idealisasi lagi jika nilai K-nya itu konstan. Ya, K-nya itu konstan, maka persamaannya itu kita dapat selesaikan akan menjadi seperti ini. Ya, persamaan dasar kekekalan energinya itu kita selesaikan akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian kalau ini kita lanjutkan menyelesaikannya ini, terutama yang suku yang paling kiri ini, suku konduksinya ini, ya, kalau kita selesaikan atau kemudian kita jabarkan, maka persamaannya akan menjadi seperti ini. Nah, inilah persamaan dasar kekekalan energi untuk fin. Ya, inilah persamaan dasarnya. Ya, persamaan dasarnya. Nah, setelah kita mendapatkan sebuah persamaan energi dari suatu fin, mari kita lihat jenis-jenis fin ya, yang biasa kita nanti temui. Yang pertama itu adalah fin yang lurus dengan luas penampang yang konstan. Ya, luas penampangnya konstan. Ini dari pangkal sampai ke ujung luasannya sama atau tetap. Nah, kemudian jenis yang kedua itu adalah fin lurus, di mana luas penampangnya itu tidak konstan atau tidak sama. Dari pangkal sampai ke ujung luasannya itu berubah. Ya, pada gambar ini luasannya itu semakin mengecil. Itu adalah jenis kedua dari fin. Kemudian yang ketiga itu adalah annular fin, ya, cincin. Ya. Ini adalah annular fin.
Yang ketiga yang keempat itu disebut dengan pin fin. Ya, di mana pin fin ini mempunyai luas penampang yang tidak konstan atau berubah. Ya, nanti pin fin juga ada yang mempunyai luas penampang yang sama dari pangkal sampai ke ujung. Nah, itulah jenis-jenis fin yang mungkin sering kita jumpai. Demikian pembahasan materi untuk kali ini. Jika para sahabat ada komentar, pertanyaan, saran atau ide, silakan ditulis di kolom komentar di bawah. Diucapkan terima kasih banyak untuk sahabat semua. Sampai bertemu kembali pada video selanjutnya.